di sebuah lembah yang pernah subur, di antara gunung-gunung agung yang menjulang di tanah Pasundan, berdiri sebuah kerajaan bernama Timbanganten. Pusat pemerintahannya yang ramai, Korobokan, berdenyut dengan kehidupan di kaki Gunung Kutu, sebuah puncak perkasa yang kelak akan dikenal dengan nama yang lebih menggetarkan, Gunung Guntur. Selama beberapa generasi, Timbanganten adalah negeri impian. Tanahnya subur makmur dan rakyatnya hidup sejahtera dari hasil bumi yang tak pernah putus. Tapi itu dulu, kini kemakmuran itu hanyalah gema dari masa lalu. Langit telah menjadi kikir. Selama bertahun-tahun, tak setetes pun hujan sudi membasahi bumi Timbanganten. Kemarau yang panjang dan kejam mencekik negeri itu, mengubah sungai-sungai yang dulu deras menjadi alur-alur tanah yang pecah dan retak, dan sawah-sawah yang dulu menghijau kini hanyalah hamparan debu cokelat yang beterbangan ditiup angin panas. Kelaparan, seperti hantu yang tak terlihat, mulai merayap masuk ke dalam setiap bilik bambu, ke dalam setiap rumah. Keputusasaan menjadi udara yang mereka hirup pagi, siang, dan malam. Di atas singgasananya yang megah, Sunan Ranggalawe merasakan setiap tusukan penderitaan rakyatnya. Ia adalah seorang raja yang masih muda, seorang pemimpin yang adil dan berpikir maju, dan ia sangat dicintai oleh rakyatnya karena kepeduliannya yang tulus. Setiap tarikan napasnya terasa berat oleh beban kerajaan. Setiap hari, ia melihat wajah-wajah rakyatnya yang semakin tirus, mata mereka yang kehilangan harapan. Setiap malam, tidurnya gelisah, dihantui oleh bayangan sawah-sawah yang mati dan lumbung-lumbung yang kosong. Namun, di balik citranya sebagai pemimpin yang kuat dan bertanggung jawab, tersembunyi sebuah luka, sebuah kerapuhan yang ia simpan rapat-rapat di dalam hatinya. Ia merasa tidak sepenuhnya aman dengan kekuasaannya. Ia duduk di singgasana itu bukan karena ia yang tertua, bukan karena hak lahir. Ia menjadi raja karena adat dan tradisi yang kaku, sebuah hukum tak tertulis yang menghalangi kakak perempuannya, Maharaja Inten Dewata, untuk naik takhta hanya karena ia seorang wanita. Kenyataan ini, meskipun diterima oleh semua orang sebagai aturan yang tak bisa diganggu-gugat, meninggalkan jejak keraguan yang samar namun abadi di dalam jiwanya. Sementara Ranggalawe berjuang dengan tanggung jawabnya yang maha berat, Maharaja Inten Dewata memilih jalan yang sama sekali berbeda. Hatinya masih menyimpan luka karena haknya yang terenggut, karena takdir yang meminggirkannya dari takhta yang seharusnya menjadi miliknya. Ia menarik diri dari gemerlap dan intrik kehidupan istana. Ia mencurahkan seluruh jiwa dan raganya, seluruh kecerdasan dan semangatnya untuk merawat sebuah lembah terpencil yang menjadi hak miliknya. Di sana, jauh dari tatapan orang banyak, ia membangun dunianya sendiri. Sebuah surga kecil yang menjadi bukti kemandiriannya, sebuah benteng untuk harga dirinya yang tersisa. Lembah itu adalah satu-satunya kerajaan di mana ia bisa menjadi ratu yang sesungguhnya. Lembah milik Inten Dewata adalah sebuah keajaiban di tengah Timbanganten yang sedang sekarat. Ketika seluruh negeri di sekelilingnya berwarna cokelat kering dan kelabu berdebu, lembahnya adalah permadani hijau zamrud yang berkilauan di bawah matahari. Di sana ada sebuah mata air tersembunyi, sebuah sumber kehidupan yang seolah tak pernah mengenal kata kering. Airnya mengalir jernih, membasahi tanah dan menumbuhkan aneka tanaman, bunga-bunga liar yang berwarna-warni, dan pohon-pohon rindang yang menyejukkan. Tempat ini lebih dari sekadar sebidang tanah. Ia adalah cerminan dari jiwa Inten Dewata sendiri. Setiap pohon yang tumbuh subur adalah lambang dari ketangguhannya. Setiap gemericik air yang mengalir adalah simbol dari semangat hidupnya yang tak akan pernah bisa dipadamkan oleh dunia yang telah menolaknya. Keberadaan lembah ini, tanpa disadari oleh siapapun, telah menciptakan dua dunia yang saling bertentangan, yang cepat atau lambat pasti akan berbenturan. Di satu sisi, ada dunia publik yang dipimpin oleh Sunan Ranggalawe, sebuah kerajaan besar yang sedang menghadapi kematian perlahan. Di sisi lain, ada dunia privat yang dirawat dengan penuh cinta oleh Maharaja Inten Dewata, sebuah oase kecil yang justru berkembang pesat, menjadi satu-satunya sumber harga diri dan identitasnya. Konflik pun menjadi sesuatu yang tak terhindarkan, karena dunia yang satu sangat membutuhkan apa yang tidak mungkin bisa dilepaskan oleh dunia yang lain.
Ini bukanlah kisah tentang pertarungan antara yang baik dan yang jahat. Ini adalah awal dari sebuah tragedi yang lahir dari benturan dua kebenaran, dua kepentingan yang sama-sama kuat dan sama-sama sah. Tekanan di dalam istana akhirnya mencapai titik puncaknya. Sunan Ranggalawe mengumpulkan seluruh patih dan menterinya di Balai Agung yang terasa sesak oleh ketegangan. Setelah berhari-hari mereka berunding mencari jalan keluar, setelah semua upacara memohon hujan tak membuahkan hasil, dan setelah pintu-pintu lumbung terakhir nyaris tak bisa ditutup lagi karena isinya yang hampir habis, para penasihat kerajaan sampai pada satu-satunya kesimpulan yang paling masuk akal, sekaligus paling mengerikan. Mereka telah menemukan sebuah lokasi yang sempurna untuk membangun sebuah danau buatan, sebuah situ, atau waduk raksasa yang bisa menampung air hujan jika kelak turun dan mengairi kembali ribuan hektar sawah yang mati. Lokasi itu adalah sebuah lembah yang bentuknya seolah memang diciptakan oleh alam untuk dibendung. Lokasi itu adalah lembah hijau yang subur. Lokasi itu adalah lembah milik Maharaja Inten Dewata. Hening yang berat menyelimuti Balai Agung saat nama itu terucap. Sunan Ranggalawe terdiam membatu di singgasananya, wajahnya menegang. Ia tahu persis, lebih dari siapapun, apa arti lembah itu bagi kakaknya. Ia mengerti bahwa meminta lembah itu sama saja dengan meminta separuh jiwa kakaknya. Tapi di hadapannya, terhampar wajah-wajah rakyatnya yang menderita. Sebagai seorang raja, tugas utamanya adalah untuk kebaikan yang lebih besar, untuk kepentingan orang banyak. Dengan hati yang terasa seperti diremas, ia akhirnya mengangguk. Ia menyetujui usulan itu. Ia membuat sebuah keputusan resmi, sebuah dekret kerajaan, untuk meminta tanah itu demi keselamatan seluruh timbangan Ten. Sebuah keputusan yang logis, pragmatis, dan tak terhindarkan, yang tanpa disadarinya telah membuka gerbang menuju kehancuran mereka semua. Dengan segala tata krama dan formalitas kerajaan, Sunan Ranggalawe mengutus seorang menteri kepercayaannya, seorang mantri yang bijaksana, untuk menemui Maharaja Inten Dewata di kediamannya. Sang utusan menyampaikan pesan dari raja dengan penuh hormat. Ia melukiskan dengan kata-kata yang pilu tentang situasi genting yang dihadapi kerajaan, tentang tangis anak-anak yang kelaparan, dan tentang tanah yang retak karena dahaga. Atas nama raja dan seluruh rakyat timbangan Ten, ia memohon kerelaan sang putri untuk menyerahkan lembahnya demi kemaslahatan bersama. Bagi Inten Dewata, permintaan itu tidak terdengar seperti sebuah permohonan. Itu terdengar seperti sebuah perampasan, puncak dari serangkaian perampasan yang telah ia alami sepanjang hidupnya. Dulu, haknya atas takhta kerajaan direnggut darinya. Sekarang, satu-satunya tempat di dunia ini di mana ia menemukan kedaulatan, di mana ia menemukan harga diri, hendak direbut pula. Penolakannya tidak lahir dari keegoisan semata. Penolakannya lahir dari naluri yang paling dalam untuk mempertahankan sisa-sisa dari keberadaannya. Dengan suara yang tenang, namun bergetar karena emosi yang ditahan, ia menatap lurus ke mata sang utusan. Kata-kata yang keluar dari bibirnya adalah gema dari luka hatinya yang paling dalam, sebuah kalimat yang kelak akan terwariskan dari generasi ke generasi dalam legenda. Setelah aku tidak jadi raja karena aku seorang wanita, ucapnya pelan, sekarang tempat tinggalku pun akan kau rebut juga? Baginya, lembah itu adalah segalanya. Jawabannya adalah tidak. Sebuah penolakan yang mutlak, yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Sang utusan pun kembali ke istana dengan tangan hampa dan berita yang buruk. Berita penolakan Maharaja Inten Dewata menyebar seperti api di musim kemarau, membuat suasana di kerajaan semakin panas dan mencekik. Kemarau semakin ganas dan suara tangis karena kelaparan semakin keras terdengar di setiap sudut negeri. Rakyat yang putus asa mulai berbisik-bisik mempertanyakan kepemimpinan raja mereka. Di dalam istana, para menteri, terutama para penasihat senior yang dipimpin oleh Mantri Pangkolotna, mulai menekan Sunan Ranggalawe. Mereka berbisik di telinganya, membingkai keraguan sang raja sebagai sebuah kelemahan. Seorang raja, kata mereka dengan suara rendah,
tidak bisa membiarkan nasib seluruh kerajaan ditentukan oleh kehendak satu orang saja, sekalipun orang itu adalah saudarinya sendiri. Bisikan-bisikan itu seperti racun yang perlahan-lahan menggerogoti pertahanan psikologis Ranggalawe. Ia terbelah. Di satu sisi, ada rasa empatinya yang tulus terhadap kakaknya. Di sisi lain, ada beban tanggung jawabnya yang terasa semakin berat menekan pundaknya. Para menteri dengan sangat cerdik memanfaatkan rasa tidak amannya, rasa ragunya terhadap kekuasaannya sendiri. Perlahan tapi pasti, cara pandangnya mulai bergeser. Ia tidak lagi melihat penolakan kakaknya sebagai sebuah tindakan untuk membela martabat pribadi, tetapi sebagai sebuah tindakan pembangkangan terhadap otoritasnya sebagai seorang raja. Motivasinya pun berubah secara halus. Dari "aku harus menyelamatkan rakyatku" menjadi "aku harus menegaskan kekuasaanku agar bisa menyelamatkan rakyatku". Disinilah sebuah sifat tragis dalam dirinya mulai muncul ke permukaan. Nama Ranggalawe dalam sejarah tanah Jawa seringkali dikaitkan dengan seorang adipati dari Majapahit yang gagah berani, namun memiliki harga diri yang sangat tinggi, yang pada akhirnya memberontak karena merasa keputusannya yang benar diabaikan oleh rajanya. Sifat ini, entah karena kebetulan nama atau karena percampuran cerita rakyat dari masa ke masa, seolah meresap ke dalam karakter Sunan Ranggalawe dari Timbangan Ten. Harga dirinya yang terluka oleh penolakan sang kakak dan terus-menerus dipanaskan oleh hasutan para menterinya, menjadi bahan bakar utama yang mendorongnya menuju sebuah tindakan yang drastis. Keputusannya kelak tidak lagi murni didasari oleh tugas dan kewajiban, tetapi juga oleh kebanggaan seorang raja yang merasa terusik, merasa tidak ada jalan lain yang tersisa. Sunan Ranggalawe memutuskan untuk mendatangi kakaknya secara langsung. Pertemuan itu adalah benturan dua dunia, benturan dua kebenaran yang tak mungkin bisa didamaikan. Dengan suara yang ia paksakan untuk tetap tenang, Ranggalawe memaparkan kembali argumennya yang logis dan tak terbantahkan. Nyawa ribuan orang, masa depan sebuah kerajaan, semuanya bergantung pada lembah itu. Ia memohon, bukan lagi sebagai raja kepada rakyatnya, tetapi sebagai seorang adik kepada kakaknya, atas nama rakyat yang menderita, atas nama masa depan Timbangan Ten. Maharaja Inten Dewata mendengarkan semuanya dalam diam. Wajahnya tak menunjukkan ekspresi apapun. Ketika adiknya selesai bicara, ia membalas bukan dengan logika, tetapi dengan kebenaran emosional yang sama kuatnya, sama tak terbantahkannya. Ia berbicara tentang janji-janji yang dilanggar, tentang hak yang dirampas, dan tentang satu-satunya tempat di dunia ini yang memberinya arti dan tujuan hidup. Ia bertanya pada adiknya, apakah sebuah kerajaan yang dibangun di atas perampasan martabat satu orang pantas untuk diselamatkan? Tidak ada titik temu. Logika tentang kewajiban publik berhadapan langsung dengan kebenaran tentang penderitaan pribadi, dan keduanya sama-sama valid, sama-sama nyata. Terpojok oleh argumen kakaknya yang menusuk hatinya, terdesak oleh bayangan rakyatnya yang kelaparan, dan didorong oleh harga dirinya yang kini telah terluka parah, kesabaran Sunan Ranggalawe akhirnya habis. Dengan suara yang bergetar karena campuran antara amarah dan keputusasaan, ia mengucapkan kalimat yang menjadi titik akhir dari semua perundingan, dari semua harapan. Ia akan mengambil lembah itu dengan paksa, dengan dekret kerajaan. Ia adalah raja dan keputusannya adalah hukum. Pekerjaan pembangunan situ akan dimulai saat fajar menyingsing. Keputusan itu, yang merupakan konsekuensi logis dari semua peristiwa yang telah terjadi sebelumnya, telah menyegel nasib mereka berdua dan nasib seluruh kerajaan Timbangan Ten. Fajar datang membawa suara-suara kematian, bukan dentang pedang atau pekik perang, melainkan bunyi ratusan cangkul yang menghantam tanah dengan serempak, teriakan para pekerja yang saling memberi komando, dan derak pohon-pohon rindang yang tumbang satu persatu. Bagi Maharaja Inten Dewata yang menyaksikan semua itu dari kejauhan, setiap suara itu adalah sayatan baru pada jiwanya yang sudah terluka. Ia melihat dunianya, surga kecilnya, tempat sucinya, dinodai dan dibongkar
dibongkar tanpa ampun oleh orang-orang atas perintah adiknya sendiri. Ketika bendungan mulai terbentuk di ujung lembah dan air dari sumber lain mulai dialirkan, menenggelamkan bunga-bunga yang ia tanam, menenggelamkan tanaman-tanaman yang ia rawat, ia mundur ke sebuah bukit kecil di dekatnya. Hatinya hancur lebur, berkeping-keping. Dalam puncak kesedihan dan keputusasaannya yang paling dalam, ia melakukan sebuah ritual terakhir. Seperti yang dikisahkan dalam legenda, ia mengambil segenggam tanah dari bukit tempatnya berdiri dan menampung air matanya yang terus mengalir deras serta sisa air dari mata air sucinya yang kini telah terkubur ke dalam sebuah wadah kecil. Ini bukanlah sihir, ini adalah sebuah tindakan simbolis yang syarat dengan makna. Ia seolah mengembalikan kehidupan yang telah dirampas darinya kembali kepada langit dan bumi yang selama ini hanya diam membisu. Saat ia menumpahkan air mata dan menebarkan segenggam tanah itu ke udara, kesedihannya yang tak terhingga, yang tak tertampung lagi oleh hatinya, beresonansi dengan sebuah kekuatan purba yang selama ini tertidur pulas di bawah tanah timbangan Ten. Tiba-tiba, bumi bergetar hebat. Sebuah suara gemuruh yang dalam dan panjang, sebuah sada, datang dari perut bumi. Itu bukanlah letusan gunung berapi yang mengeluarkan api dan lahar panas. Itu adalah sebuah peristiwa geologis yang dahsyat dan terjadi dalam sekejap. Tanah di bawah bukit tempat Inten Dewata berdiri runtuh. Sebuah longsoran raksasa terjadi, menelan seluruh lembah, menelan para pekerja yang sedang sibuk, menelan bendungan yang baru setengah jadi, dan menelan semua harapan kerajaan timbangan Ten. Jutaan ton tanah dan batu mengubur segalanya dalam sekejap mata, termasuk Maharaja Inten Dewata dan dukanya yang tak terperi. Ketika debu mulai turun dan guncangan bumi mereda, sebuah pemandangan baru yang mengerikan terhampar di hadapan mereka yang selamat. Lembah yang subur itu telah lenyap. Bukit kecil tempat Inten Dewata berdiri juga telah hilang. Sebagai gantinya, muncul sebuah gundukan gunung baru yang sunyi dan mencekam. Bentuknya nyaris simetris, seperti sebuah makam raksasa yang dibangun oleh alam. Sebuah bentuk yang di kemudian hari, di zaman yang jauh berbeda, akan memicu perdebatan tentang piramida yang terkubur. Sunan Ranggalawe yang menyaksikan bencana dahsyat itu dari kejauhan jatuh berlutut. Kakinya lemas tak bertenaga. Kehancuran itu bukanlah sebuah kemenangan, itu adalah kekalahan total. Dalam kesunyian yang mencekam setelah bencana, di tengah bau tanah basah dan debu, ia akhirnya mengerti. Suara gemuruh atau sada yang mengerikan itu bukanlah sekadar suara gempa. Itu adalah suara terakhir dari kehidupan, dari hurip yang telah ia paksa untuk diam. Itu adalah gema dari jeritan jiwa kakaknya, jeritan lembahnya yang tercabik-cabik, dan jeritan martabat yang telah ia injak-injak atas nama tugas dan kebanggaan. Diselimuti oleh rasa bersalah yang tak akan pernah bisa ia tebus, Sunan Ranggalawe menatap gundukan tanah raksasa di hadapannya. Dalam momen penyesalan yang paling dalam, ia memberikan nama pada monumen tragedinya itu. Ia menamainya Gunung Sadahurip. Nama itu bukanlah sekadar penanda sebuah tempat. Nama itu adalah sebuah peringatan abadi. Sebuah tugu untuk suara kehidupan yang ia tolak untuk dengar. Sebuah pengingat selamanya akan sebuah tragedi yang lahir dari konflik di mana kedua belah pihak merasa benar, namun pada akhirnya keduanya kehilangan segalanya. Gunung itu sendiri menjadi bukti fisik dari sebuah legenda yang menyakitkan. Kerajaan Timbangan Ten tidak pernah benar-benar pulih dari bencana itu. Ibu kota Korobokan yang hancur dan terkubur akhirnya ditinggalkan. Pusat kekuasaan pun dipindahkan ke tempat lain, jauh dari lokasi tragedi. Kisah tragis Sunan Ranggalawe dan Maharaja Inten Dewata menjadi sebuah sasakala, sebuah cerita yang dibisikkan dari generasi ke generasi, sebuah pelajaran pahit tentang betapa tipisnya batas antara tugas dan tirani, antara kepentingan umum dan keadilan pribadi. Dan Gunung Sadahurip tetap berdiri di sana, sunyi, megah, dan dianggap keramat oleh keturunan mereka yang selamat. Kesakralannya tidak lahir dari keajaiban atau anugerah para dewa, tetapi lahir dari duka yang begitu mendalam. Ia adalah sebuah monumen kesunyian, sebuah gunung yang selamanya menyimpan gema dari suara kehidupan yang pernah ada di dalamnya. Sebuah suara yang hingga hari ini masih menunggu untuk benar-benar didengarkan.